Selamat malam, kembali lagi di channel Setelah Kerja dan seperti biasa masih membahas soal helm yang kemarin sempat kalian minta kalau INK Tera sama helm ini enak mana. Akhirnya kita hadirkan dan kita akan bahas in-depth review dari helm yang sudah kalian requestkan di kolom komentar dan di DM. Akhirnya kita bisa bawa, tentu saja dukungan dari Osaki Helmet. Karena ya di situ kita bisa dapat barang-barang banyak. Jadi buat teman-teman yang tinggal di area Klaten, Jogja, Solo, Boyolali, Karanganyar yang masih terjangkau sama Klaten, kalian bisa datang langsung ke Osaki Helmet untuk lihat di Osaki Helmet punya koleksi apa saja. Oke, kita intro dulu. Kita langsung aja membahas soal helm ini. Untuk NHK seperti biasa, sarungnya itu warna merah seperti ini. Dan dari luar udah kelihatan ya, bentuknya itu cukup compact walaupun runcing dan panjang, tapi cukup compact lah dari luarnya. Tapi langsung aja kita buka. Oh, tapi belum belum diomongin ini helm apa ya. Ini adalah NHK N1 Max. Bukan penerus ya, line up yang lain dari NHK yang seri S1, seri R1. Nah, yang terbaru ada seri N1, seri N, seri S, seri R, seri N. Entah itu maksudnya apa juga belum tahu. Apakah S itu sport, R racing, atau road? Ini bisa jadi ya, S sport yang R road, N itu apa? Nah, di dalam sarungnya, itu kalau kalian unboxing sih dapat kayak gini ya. Dapat lapisan tambahan lah istilahnya. Ini dia helmnya, kita dapat yang warna abu-abu aspal, grey aspal, grey aspal, abu-abu aspal, ya kayak warnanya mirip sama kayak NHK R1 Max saya yang saya bahas pertama kali di channel ini, channel yang all new ya. Itu bahas R1 Max dan warnanya seperti ini. Kalau di NHK grey apa lupa, jadi pokoknya warnanya abu-abu seperti ini. Kita bahas dulu seperti biasa dari spesifikasinya. Untuk NHK yang seri N1 Max ini, dia sudah menggunakan material Smart Advanced Thermopolymer. Ya, kalau yang sebelumnya pakai Advanced Thermopolymer saja, yang ini Smart Advanced Thermopolymer yang diklaim lebih ringan, tapi kekuatannya tetap oke. Ya, oke sih kekuatannya. Ya, oke, tidak melewat. Oke, itu untuk spesifikasinya. Untuk ukuran helm, dari ada SML, XL, shell size-nya ada 1, tapi EPS size-nya ada 2. Harusnya pembagainya S sama M pakai shell kecil, L sama XL pakai shell besar. Itu seputar informasi fitment-nya, sizing-nya, size guide-nya. Kita langsung bahas dari segi desainnya saja ya. Ya, ini masih kayak ada garis-garisnya dari yang S1GP Pro, R1 Max, itu juga sebetulnya identik. Cuman ada sedikit pengembangan saja. Secara garis besar, desainnya itu tetap kalem sekaligus sporty. Jadi ya gimana ya, sporty yang tidak terlalu agresif. Kalau yang seperti INK Tera di belakang itu, dia sporty tapi juga cukup agresif. Apalagi di TTR Jet, NJS Kairos itu cukup agresif kesannya. Tapi untuk helm-helm open face-nya NHK, itu walaupun terkesan sporty tapi juga sekaligus terkesan simple, dinamis tapi sporty. Nah, untuk desainnya sendiri sih open face yang cenderung konvensional ya, karena bukan tipe-tipe cruiser seperti yang di Tera, terus TTR Jet, terus di mana lagi, Kairos. Nah, tapi ini masih tetap apa ya, seperti helm open face konvensional tapi ditambahkan spoiler yang bikin lebih modern dibanding helm open face konvensional pada umumnya. Untuk logonya ya sudah bagus sekali, NHK sudah pakai monokromatik logo yang ukurannya juga manusiawi, nggak terlalu besar, maksudnya proporsional. Terus yang di belakang juga
good sekali, cukup kecil, manis, enak dilihat, dan berat helm ini sekitar 1200 gram plus minus 50 gram, jadi memang beneran enteng banget guys. Kurang lebih kayak NJS Kronos beratnya, entengnya maksudnya ya, kayak NJS Kronos. Ukurannya ya karena sudah tahu pakai M, jadi saya dipinjemin yang M untuk kita bahas di channel ini. Untuk ventilasi sendiri, ada dua ventilasi utama di bagian atas yang ada detail tulisannya, open atau close. Jadi kalau open itu ke belakang, close ke depan, yang cukup mudah dioperasikan walaupun kalian pakai sarung tangan sekalipun. Keset bahannya, keset dan juga terkesan rigid. Warnanya nggak hitam-hitam banget, hampir ya hitam tapi nggak sehitam itu gitu. Ngerti nggak sih? Ya kayak gitulah. Untuk garis-garisnya, tarikan-tarikan desainnya ini dari depan, yang masuk ke ventilasi juga ada cekungan ke ventilasi, terus nyambung sampai ke belakang sini, yang NHK sebut dengan 2D plus air ventilation, yang artinya kurang paham juga, tapi intinya dengan teknologi tersebut bisa memaksimalkan aliran angin dari luar masuk ke dalam helm lalu dibuang lagi lewat outlet ventilation di belakang sini, yang jumlahnya ada 1, 2, 3, 4 ya, seperti itu. Untuk visor NHK N1 Max ini, dia sudah menggunakan teknologi yang RHD, Revolution High Definition Lens. Yang intinya ini light smoke, kayak yang ada di NHK Mark I di belakang itu. Tingkat smoke-nya sama, light smoke, middle smoke kalau NHK bilang. Begitu. Tapi kalau di Mark I, R1 Max dan S1 GP Pro, kayaknya belum ada yang RHD deh. Coba tulis di kolom komentar, helm itu sudah ada RHD-nya atau belum. Lanjut lagi, helm ini dari luar simple sekali, tidak ada tuas untuk sun visor karena memang tidak ada sun visornya. Jadi itu yang membuatnya ringan juga. Karena sedikit banyak sun visor itu akan membuat sedikit lebih berat. Untuk visornya sendiri, ya selain tadi RHD middle smoke, light smoke, itu belum ada fitur push pin, jadi belum bisa pasang anti fog lens, terus belum ada visor lock juga, belum ada visor hook juga di sebelah sini. Tapi kalau dilihat sekilas, visornya itu kayak lebih cakep dibandingkan punyanya si R1 Max ya. Entah kenapa, karena mungkin dia dari bawaan sudah semi flat, jadi terlihat lebih manis gitu. Selain itu, di bagian visor ada improvement lagi, yang kemarin sempat dikeluhkan di NHK R1 Max, yaitu adalah sistem mekanisme ratchetnya yang agak cukup ribet untuk kita ganti visornya. Tapi yang ini sudah di-update dengan teknologi quick release. Ya, jadi lebih gampang gitu, bisa satu-satu. Kalau yang R1 Max kan harus bareng kiri kanan, yang ini bisa satu-satu, dilepas bisa dipasang. Begitu. Itu untuk eksteriornya dan juga sekalian desainnya. Spoilernya juga menurut saya cukup proporsional, jadi nggak kegedean, nggak terlalu kecil, just fine. Sama ini juga sewarna sama shell, jadi terlihat lebih manis gitu. Oke, setelah masuk ke fitur setelah kita bahas eksterior, kita masuk ke interiornya guys ya. Tapi ya maaf, belum punya yang namanya donut helm, jadi kita pakai, tadi mau ambil donut helm lupa, tapi udah kita pakai ini aja, sama aja lah fungsinya, pakai bantal leher. Nah, intinya begitu. Kita masuk ke interior yang paling luar, itu ada mekanisme penguncian, di mana si N1 Max ini masih menggunakan Micromatic Retention System yang memang seharusnya dipakai di helm ini karena memang ditujukan untuk penggunaan harian. Jadi kita butuh yang simple, butuh yang cepat, butuh yang ringkas. Jadi ini adalah pilihan yang tepat sih menurut saya.
Di mekanisme ini juga terdapat emboss NHK yang menambah detail yang cakep. Setelah itu kita masuk ke bagian, nggak usah pakai inilah ya, ribet. Bagian inner linernya. Ada dua bahan yang kesannya agak sedikit dikurangi dibandingkan R1 Max atau S1 GP Pro, karena memang ya ini varian dengan harga yang paling terjangkau. Jadi ya wajar saja kalau ada satu material yang hilang dari inner linernya. Tapi tetap ada material mesh di sini, double mesh, untuk sirkulasi udara lebih baik. Sama yang menempel ke pipi dan kepala kita itu ada bahan fabric yang ya terkesan cukup kokoh. Cukup halus juga, cukup empuk. Dua material saja, tanpa ada material synthetic leather di bagian neck roll-nya. Jadi neck roll-nya terbuat dari double mesh juga sama fabric biasa yang sama seperti di cheek pad dan crown pad-nya. Begitu. Oke, kita bongkar ya guys ya, tapi kali ini kita tidak akan mengkletek-kletek stiker karena memang ini adalah helm dari toko. Jadi ya sudah, kita biarkan seperti ini saja. Biarkan tetap seperti apa adanya, tapi kita tetap bisa buka bagian dalamnya. Harusnya cukup mudah karena dia dikunci dengan snap button saja. Untuk size M ini tebal busanya 3 cm. Ada slot pengunciannya juga di sini, diselipin, ada selipannya. Terus untuk crown pad-nya seperti biasa ada 2 snap button di bagian belakang dan juga mekanisme jepit di bagian depan. Cukup mudah guys untuk membongkar dan memasang, jadi kalian bisa cuci sendiri di rumah dengan mudah, dengan nyaman, dengan aman. Begitu. Oke, jadi ini bagian dalamnya kalau kalian mau lihat. EPS-nya berwarna hitam dan juga ada banyak sekali air channel di sini. Ada berapa nih? Di depan ada 1 2 3 4 5 6 7. Berapa sih? 1 2 3 4 5 6 7 9 lubang guys, by the way. Ya, jadi di sini tuh masuknya cukup banyak ternyata ya, karena juga panjang channelnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya, banyak guys memang. Jadi satu inlet ventilation ini ada 3 lubang di IPS-nya. Tidak heran kalau airflow-nya bisa maksimal ya di dalam ini ya. Ya, bagus. Jadi begini dalamnya, kita balik untuk kita rakit kembali dan kita akan coba helmnya. Oke, jadi itu tadi bagian dalamnya. Lubangnya cukup banyak sehingga memungkinkan udara untuk mengalir dengan lebih maksimal. Setelah kita buka, saatnya kita coba helm ini guys ya, bagaimana fitmentnya, gimana rasanya di kepala. Karena kebetulan juga size M, jadi kita bisa lebih objektif dalam menilainya. Karena kebetulan kepala saya ukurannya juga M, 57-58 cm. Jadi oke lah. Oh ya, sebelum kita coba maksudnya, itu ada fitur yang namanya, yang nggak boleh luput di helm zaman sekarang adalah intercom ready yang cukup dalam di sini. Tapi kita tetap harus pakai double tap-nya supaya speakernya bisa nempel dengan sempurna, karena nggak ada mekanisme lockingnya seperti di Incatera. Tapi tetap bisa dipasang speaker intercom, dan juga dari desain cheekpad-nya ini memungkinkan untuk pengguna kacamata. Jadi ada fitur wearable glasses walaupun tidak tertulis di sini. Ya kan, nggak tertulis kan ya. Oke, langsung aja kita coba sekarang guys. Oh yes. Seperti biasa fitmentnya NHK luar biasa, enak. Sama busanya, interiornya juga enak sekali. Cukup lembut. Tapi juga terasa padat tapi lembut gitu rasanya. Untuk size M, fitmentnya bagus,
tidak ada jari yang bisa masuk dari sini, itu artinya sudah cukup fit. Di belakang juga cukup ngisi ternyata, dan seperti yang saya sampaikan tadi, di pipi cukup padat tapi lembut. Visor ya sampai dagu cukup lah ya. Ya memang warnanya light smoke sih, tapi kalau NHK middle smoke bilangnya. Ini dari depan, ini dari samping. Harusnya kalau dilihat seperti ini tuh nggak terlalu bagol juga ya, karena memang dari dipegang aja kelihatan nggak kerasa, nggak gede juga helmnya. Terus untuk pakai lepas kacamata aman. Kalau kalian pakai frame yang agak gede sedikit kayak juga tetap aman deh, karena masih kerasa longgar, cukup gede di bagian sini. Ya, sesuai ekspektasi lah. Ringan banget dipakai rasanya, serius. Oke, jadi ini adalah helm NHK yang mantap. Kalau menurut saya sih kelebihannya yang paling bagus, paling oke, sama point of interest dari helm ini adalah bobotnya yang enteng, terus visornya yang sudah RHD, itu ya versatile banget, mau kalian pakai pagi, siang, sore, malam itu enak. Ya, itu enteng, visornya bagus, desainnya cukup oke. Cuman kekurangannya apa ya, kalau misalnya kita cari kekurangannya, secara subjektif sih memang ya kurang material ini aja sih kalau saya ya, material synthetic leather biar lebih oke sedikit gitu, biar looknya lebih nice. Tapi ya untuk harga segini ya it's okay lah. Jadi segitu aja pembahasan mengenai NHK N1 Max. Kalau suka like aja, kalau nggak suka dislike boleh. Terus share video ini ke seluruh teman kalian, teman riding. Komentar yang mau tanya-tanya atau mau request helm apa yang mau dibahas silahkan, nanti akan saya carikan helmnya. Terus subscribe dan tombol lonceng, dan thank you sudah menonton sampai detik ini. Ditunggu kunjungan kalian di video berikutnya guys. Dadah.